Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Silakan dibuka buku modulnya, kemudian bisa disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Kita lanjutkan ke materinya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, saya harap peserta didik dapat menjelaskan perbandingan dua besaran, bedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, di sini untuk materi memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Jadi, perbandingan itu merupakan membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Maksudnya apa dua besaran yang sejenis? Contohnya, misal kita membandingkan panjang dengan panjang, massa dengan massa, tinggi dengan tinggi. Jadi kita tidak bisa membandingkan misalkan panjang dengan massa, misalkan tinggi dengan waktu. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus besaran yang sejenis. Kemudian perbandingan bisa disebut juga dengan rasio. Nah, sedangkan rasio sendiri itu adalah suatu bilangan yang digunakan untuk membandingkan dua besaran. Nah, cara menyatakan rasio atau perbandingan itu bisa dinyatakan dengan pecahan. Contohnya, 2/5 ini bisa dibaca 2 dibanding 5. Ya, kemudian dua bilangannya dipisahkan oleh titik 2. Contohnya 2,25. Nah, ini dibacanya 2 banding 5. Kemudian juga bisa menggunakan kalimat dua bilangan yang dipisahkan dengan kata dari. Nah, atau kata-kata lainnya. Contohnya 2 dari 5. Nah, ini menyatakan perbandingan 2 dari 5. Selanjutnya, contoh. Nah, di sini. Umur Farhan itu 20 tahun, sedangkan umur Riko 5 tahun. Berapakah perbandingan umur Farhan dan umur Riko? Nah, di sini kita lihat dia menggunakan besaran yang sama. Misal umur satuannya juga sudah sama, tahun dan tahun. Jadi tinggal kita selesaikan. Perbandingan umur Farhan dan Riko itu 20 banding 5. Farhan 20, Riko 5. Nah, tidak hanya sampai di sini, tapi kita juga harus sederhanakan lagi biar dia jadi lebih sederhana. Nah, berarti 20 ini kita ubah menjadi yang bentuk pecahan. Nah, masih ingat yang pecahan kemudian menyederhanakan pecahan? Nah, caranya masih sama. Misalkan di sini 20. Nah, saya bagi 5, yang bawah juga saya bagi 5 agar lebih sederhana. Nah, cara menentukan dibaginya berapa ini bisa pakai FPP ya. Jadi 20 dibagi 5 itu 4. Sedangkan 5 bagi 5 itu 1. Maka perbandingan umur Farhan dan Riko, itu 4 banding 1. Ya, di sini 4 banding 1. Tadinya pecahan bisa diubah jadi bentuk seperti ini. Maka perbandingan umur Farhan dan umur Riko adalah 4 banding 1. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan tabel berikut. Ini bisa dilihat di modul atau LKS ya. Ada nomor nama dan berat badan. Nah, di sini ada 3 orang dengan berat badan masing-masing. Mikdad 35, Farhan 30, Zidan 40. Yang ditanya berapakah rasio Mikdad terhadap Farhan? Nah, di sini kalau ada soal seperti ini, ada ABC, ini jangan disilang ya, tapi dijawab. A dijawab, B dijawab, C dijawab. Nah, di sini berapakah rasio Mikdad terhadap Farhan? Mikdad itu 35, Farhan 30. Jadi penyelesaiannya yang A, Mikdad itu 35, Farhan itu berapa? 30. Nah, disederhanakan lagi. Jadi kan pecahan dulu biar mudah. Kemudian kita sederhanakan seperti menyederhanakan pecahan. Misalkan di sini 35, saya bagi dengan 5, yang 30 juga harus dibagi dengan 5. Disederhanakan berarti jadi
35 bagi 5, 7. 30 bagi 5, 6. Maka rasio atau perbandingan Mikdad dengan Farhan itu adalah 7 dibanding 6. Kemudian yang kedua, rasio Farhan terhadap Zidan. Farhan 30, Zidan 40. Sama, kita sederhanakan dulu 30, 40. Nah, disederhanakan, misal di sini saya bagi 10. Di bawahnya juga harus dibagi 10. Nah, kalau sudah dibagi 30 bagi 10, 3. 40 bagi 10, 4. Maka perbandingan Farhan atau rasio Farhan terhadap Zidan di berat badannya itu adalah 3 banding 4. Nah, kemudian yang C, berapakah rasio berat Mikdad terhadap berat seluruhnya? Nah, berat seluruhnya ini berarti berat 3 orang ini dijumlahkan. Di berapa di sini? 5, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10, berarti 105. Berarti berat seluruhnya adalah 105. Mikdad itu ada 35 dibanding dengan 105. Nah, misal kalian bingung dengan FPB, ya menyederhanakannya bisa satu-satu. Misal saya bagi 5 dulu, terus dibagi misal bagi 7, boleh. Nah, kalau ini saya langsung bagi 35. 35 bagi 35, kemudian 105 dibagi 35. 35 dibagi 35 ada 1. 105 dibagi 35, 3. Maka rasio Mikdad dengan seluruhnya itu adalah 1 banding 3. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, bagaimana kalau satuannya berbeda? Nah, caranya harus diubah ke satuan yang sama. Harus diubah ke satuan yang sama. Contohnya di sini. Ada 2 jam dibanding dengan 90 menit. Berarti diubah ini biar satuannya sama. Jadi kita jadikan menit. Boleh jadikan menit, boleh jadikan jam. Kalau saya ini jadikan menit. Nah, 2 jam itu berapa menit? Kalau 1 jam itu kan berarti 60 menit. Ya, 1 jam 60 menit. Berarti kalau 2 jam ada 120 menit. Nah, kalau satuannya sudah sama, maka kita sederhanakan 120 dan 90. Misal 120 saya bagi 30, kemudian yang 90 juga saya bagi 30. Nah, hasilnya 120 bagi 30 itu 4, 90 bagi 30 adalah 3, maka rasionya adalah 4 banding 3. Oke, kemudian masuk ke contoh soal selanjutnya. Nah, di sini tentukan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Ada 3 jam dibandingkan dengan 100 menit. Berarti kita harus ubah dulu jam ke menit. Atau menit ke jam juga boleh. Nah, biar mudah kita ubah yang jam jadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, kalau 3 jam itu sama dengan 3 kali 60 menit. Jadi berapa? 180 menit. Nah, di sini kita ubah 3 jam jadinya 180 menit dibandingkan dengan 100 menit. Setelah itu kita sederhanakan seperti tadi. Nah, ini diubah dulu jadi perbandingan biar jadi pecahan, biar mudah. Berarti 180 dibagi, saya bagi 20, yang bawah juga saya bagi 20. 180 bagi 20 itu 9, 100 bagi 20 itu 5.
Maka perbandingannya adalah 9:5. Ini yang pertama, yang A. Kemudian kita lanjutkan yang B. Nah, kalau yang B ini lebih mudah kita ubah ke meter. Ya, dimana kalau 1 meter itu 100 cm. Jadi kalau 100 cm artinya dia 1 meter. 1 meter dibanding 2 meter. Maka 1:2 perbandingannya. Kemudian kita lanjut ke yang C. Yang C ini ada 4 meter per sekon dibanding 36 km per jam. Nah, bagaimana untuk mengubah ini? Kita ubah yang 36 km ini jadi meter, jamnya itu jadi sekon. Gimana caranya? Jadi di sini untuk 36 km kita ubah menjadi meter. Jadinya berapa? 36 km itu sama dengan 36.000 meter. Nah, caranya bagaimana? Ingat ya, kilometer Nah, berarti dia turun 1, 2, 3. Turun 3 berarti dia dikalikan 1000 ya. 1 kali turun kali 10, turun lagi kali 10, turun lagi kali 10. Jadi dia dikalikan 1000, 36 km, jadinya 36.000 meter. Nah, sedangkan kalau 1 jam itu berapa sekon, berapa detik? Berapa detik? Jadi kalau 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon atau detik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bagi yang tadi 36.000 dibagi dengan 36.000. Ini satuannya meter, ini satuannya sekon. Jadinya berapa? Jadinya adalah 10 meter per sekon. Jadi di sini 4 meter per sekon dibagi 10 meter per sekon. Artinya perbandingan 4:10. Nah, tapi ini belum berakhir. Jadi kita masih bisa sederhanakan lagi. Jadi 4/10 kita sederhanakan. Saya bagi 2. Ini tinggal 2. Saya bagi 2. Ini tinggal 5. Berarti perbandingannya 2:5. Ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Cara menghitung perbandingan, misalkan banyak benda pertama itu A dan banyak benda kedua itu B, maka perbandingannya ditulis A banding B. Nah, seperti tadi ini ya. A dibanding B. Lalu, dalam bentuk yang paling sederhana, perbandingannya dapat ditulis sebagai berikut. Berarti AB sama dengan A banding B. Atau juga bisa ditulis dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Dari hubungan tersebut dapat diperoleh rumus ini. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini diketahui A banding B sama dengan 5:6. Jika A sama dengan 20, berapakah nilai B? Maka kita ubah dulu di sini cara menyelesaikannya jadi pecahan biar mudah. A, B, ini 5/6. Nah, A-nya adalah 20. Berarti kita ubah A-nya 20. Ini B, ini 5/6. Ingat tadinya ini pembagian, kalau kita pindah ruas jadi perkalian. Berarti di sini 20, 5/6 kali B. Kemudian yang ini, yang tadinya pembagian, kalau kita pindah jadi perkalian. Ya.
ini pindah ke sana, jadi perkalian. Sekarang kita hitung, 20 kali 6 adalah 120. Kemudian di sini 5B, maka B-nya adalah 125. Ini tadinya perkalian, kita pindah, maka dia jadi pembagian. Maka hasilnya adalah B sama dengan 120 dibagi 5. Berarti B-nya adalah berapa? 120, 24. Ya, itu cara untuk menyelesaikan soal ini. Jadi B-nya berapa? 24. Oke, selanjutnya di sini jumlah uang Asti dan Bella adalah 500.000. Jika perbandingan uang Asti dan Bella adalah 2:3, berapakah besar masing-masing uang Asti dan Bella? Nah, ini seperti rumus yang tadi. Cara penyelesaiannya, A itu adalah uang yang punya Astri, B itu uang yang punya Bella. Nah, yang kecil ini perbandingannya. Berarti kita cari dulu uang Asti berapa. Asti, ini perbandingannya, yang ini A, ini B, berarti ini 2. A tambah B, berarti 2 tambah 3. Dikalikan A tambah B besar. A tambah B besar ini berarti jumlah uang Asti dan Bella, yaitu 500.000. Nah, tinggal kita hitung di sini. Ya, 2 tambah 3, 5, dikalikan 500.000. Nah, 500.000 dibagi 5, itu hasilnya adalah 100.000. Berarti di sini 2 kali 100.000. Maka hasilnya adalah 200.000. Nah, 200.000 ini uangnya milik Asti. Kemudian yang uang milik Bella, ya. Uang milik Bella itu berapa? Berarti ini 2, di sini sama seperti tadi. 2 tambah 3 dikalikan 500.000. Maka uang Bella itu adalah 2/5 kali, karena ini B ya, 3/5 kali 500.000. Ya, 500.000 bagi 5 itu adalah 100.000, berarti 3 kali 100.000 adalah 300.000. Ini uang Asti dan Bella. Nah, kalau lebih mudah bagaimana caranya? Dia punya uang 500.000. Perbandingannya 2/3, maka 2/3 ini kita jumlah. 2 tambah 3, 5. 500.000 bagi 5, itu kan 100.000. Berarti 100.000 ini yang Asti itu 2 kali 100.000, yang punya Bella ini 3 kali 100.000. Berarti Asti 200.000, yang Bella itu 300.000. Itu cara yang mudah. Nah, kemudian ini untuk tugas, silakan dicoba dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.